Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh jangan langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Pada hari ini guys, seperti biasa kita akan update soal Bitcoin karena hari ini ada analisa yang cukup menarik yang pengen saya share untuk kalian semua. Dan juga pastinya nanti akan ada beberapa berita dan data terbaru yang pengen saya share juga. Jadi stay tune terus sampai akhir video, kita akan mulai videonya sekarang. Let's go! Seperti biasa guys, kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto itu udah di angka 2,31 triliun atau naik sekitar 0,03%. Nah, Bitcoin sendiri udah naik lagi di angka 55.117, naik 0,98%. Ethereum turun 1,25% ke 3.535. Cardano 2,26 dolar, Binance 416 dolar, di 1,16 dolar, naik 8%. Kemarin juga hampir nyentuh 1,12 kalau tidak salah. 1,2 kalau tidak salah ya. Namun koreksi lagi sekarang. Solana 155 dolar, Polkadot naik 10% ke 37 dolar, lumayan banget. Dogecoin 0,24 dolar, kemudian Terra masih di 42,28 dolar. So, sekarang kita langsung aja masuk ke artikel pertama yang pengen saya share untuk kalian, yaitu adalah yang ini dari Cointelegraph. What Bitcoin correction? Bitcoin price hold 55k despite several bearish indicators. Bitcoin price refuses to pull back despite Bollinger Band and Fear and Greed Index pointing to an overheated rally. Jadi di sini dikatakan bahwa walaupun ada beberapa indikator menunjukkan short term kita agak bearish gitu ya. Yang di sini dikatakan adalah Bollinger Band dan Fear and Greed Index. Namun Bitcoin kelihatannya mampu bertahan di area 55.000 itu dengan cukup baik gitu ya. Karena menurut seorang analis di sini ya, kita rally belakangan ini cukup overheated atau terlalu deras gitu ya. Kita kayaknya perlu ada istirahat sejenak sebelum kita melanjutkan kenaikan ke atas. Namun yang perlu teman-teman perhatikan juga di sini adalah tweet dari TechDev gitu ya. Di sini dikatakan, now you know why they call it bear trap. It's damn convincing. How do you know the trap from the peak? One is round, the other is pointy. Which does this look like to you? Jadi menurut si TechDev ini, dari angka 63.000 kemarin, 63 atau 64.000 di puncak kemarin di all time high di sini. Di sini guys. Dari sini sampai sini kita sebenarnya berada dalam bear trap gitu ya. Itu menurut si TechDev gitu ya, menurut si TechDev. Karena menurut dia, cycle-nya seperti ini dia guys. Kita akumulasi, ini mungkin kita mulainya dari tahun 2020 ya, ketika baru selesai mungkin crash yang disebabkan oleh pandemi COVID. Kita ngelihat ada recovery, nah itu memang udah start akumulasi dari sana. Kemudian trend emergence. Trend emergence itu mungkin di akhir tahun 2020 kemarin, kita ngelihat ada trend emergence seperti ini. Ini. Ya kan? Kemudian fase berikutnya itu kita ada namanya shakeout di sini. Habis trend emergence kita mendapati shakeout. Shakeoutnya di mana? Yang ini shakeout. Jadi kalau yang weak hands gitu ya, yang mentalnya kurang kuat, pasti udah keluar dari sini gitu. Takutnya karena mungkin ini udah topnya mungkin. Jadi ini shakeoutnya, oke? Kemudian kita akan membuat momentum building lagi. Momentum building itu yang ini lagi guys. Nah ini momentum buildingnya. Momentum building. Kemudian kita akan mendapati first sentiment extreme gitu ya. Kita mendapatkan puncak pertama lah istilahnya yang berada di sekitaran 65.000 atau 64 lah kurang lebih di situ kan. Kemudian kita akan mendapati sebuah bear trap gitu. Bear trapnya anggapannya adalah yang ini nih guys. Nah yang ini. Ini adalah bear trapnya. Oke, ini kebanyakan garisnya, kita hapus dulu. Jadi bear trapnya adalah anggapannya yang ini gitu ya. Nah, selepas itu kita akan mendapati lagi naik renew optimism. Jadi kita kemungkinan sekarang akan menuju ke renew optimism. Kita harus nembus dari all time high sebelumnya dulu dari sini. Baru kita masuk lagi ke renew optimism gitu ya. Habis renew optimism, seperti yang udah saya jelasin juga di video-video sebelumnya, bahwa biasanya ketika kita udah break dari all time high lagi guys, itu nanti di sini udah akan mulai ada FOMO gitu ya. Karena mungkin media di mana-mana udah liput Bitcoin gitu kan. Wah, Bitcoin ke 1 miliar, Bitcoin 1,2 miliar dan lain-lain gitu ya, yang menyebabkan nanti terjadi FOMO di sekitaran sini. Nah, itu adalah fase FOMO di sini kan.
sampai pada akhirnya nanti kita akan melihat para holder jangka panjang. Nanti di data on chart akan kelihatan gitu bahwa holder jangka panjang atau para paus mungkin akan udah start distribusi atau start taking profit pelan-pelan di top gitu ya. Udah menjelang top itu udah rata-rata long term holder sama para paus sudah start taking profit. Nah, yang mendorong harga terus ke atas ketika kita udah hampir mencapai top di bull market itu biasanya ada retail yang disebabkan oleh FOMO gitu ya, yang orang-orang masih baru. Nah, itulah ketika mungkin nanti orang-orang seperti yang saya sebutin kemarin, udah tukang becak juga udah ngomongin Bitcoin, supir oplet juga udah ngomongin Bitcoin ya kan. Nah, pada saat itulah biasanya kita udah ngelihat FOMO-nya itu udah berlebihan gitu, di mana-mana orang udah sebut-sebut Bitcoin, dan mereka yang nggak ngerti sama sekali tentang Bitcoin pun kemungkinan akan langsung buy gitu, buy Bitcoin karena ngelihat kawan-kawannya udah pada cuan di Bitcoin gitu ya. Nah, itu adalah fase-fase terakhir biasanya sebelum kita ngelihat itu udah di euforia ya, euforia sampai pada akhirnya kita down cukup deras, kemudian kita akan mendapati bull trap, baru kita masuk ke bear market. Nah, menurut si TechDev ini, kenapa kita menyebut ini sebagai bear trap bukan fase euforia? Karena menurut si TechDev, kalau misalnya yang fase euforia itu dia bentuknya nggak akan rounding seperti ini. Rounding itu maksudnya kayak gini nih guys. Rounding itu supaya kayak oval gitu loh bentuknya. Nah, gitu kan. Menurut si TechDev, kalau misalnya kita berada dalam fase euforia, itu harusnya bentuknya seperti V gitu. Menunjuk gitu bentuknya. Nah, gini. Nah, ini baru kita berada dalam fase euforia dan kita masuk ke bear market. Tapi kalau kita bentuknya rounding seperti itu, atau seperti yang terjadi di awal tahun ini, seperti ini rounding gitu kan. Kalau misalnya bentuknya seperti ini, nah mungkin itu adalah sebuah euforia gitu ya. Tapi kalau misalnya bentuknya rounding seperti ini, menurut si TechDev, ini adalah bear trap, fase bear trap gitu ya. Nah, menurut kalian apakah analisa dia benar gitu guys? Saya pengen tahu gitu. Apakah kalian juga yakin bahwa kita sekarang ini berada dalam fase bear trap gitu ya. Dan sekarang kita udah menuju ke area renew optimism gitu. Kalau saya sih percaya-percaya aja guys, apalagi ketika kita nanti mungkin udah break ke all time high. Karena mungkin teman-teman juga udah sering dengar saya ngomong bahwa saya pribadi masih lebih yakin bahwa kita masih setengah jalan bull run gitu. Itu udah saya katakan dari ketika kita berada di harga $30.000. Oke? Nah, itu adalah analisa dari si TechDev. Kemudian ya di sini juga ada beberapa indikator. Kemudian Fear and Greed Index-nya juga dimunculin gitu kan. Dan menurut si analisnya, greed mode can last for weeks or months. Jadi sebenarnya kalau ketika kita di dalam bull market itu guys, kalau kita mengandalkan hanya Fear and Greed Index, itu kadang-kadang itu bisa misleading gitu ya. Bisa menjebak kita kalau kita hanya mengandalkan Fear and Greed Index. Karena kalau keadaan bull run, apalagi pergerakannya parabolik gitu ya, itu kita bisa dalam keadaan extreme greed berbulan-bulan gitu guys. Sebelum pada akhirnya kita down. Makanya kadang saya sampaikan, kalau teman-teman memakai indikator Fear and Greed Index, jangan sampai hanya memakai indikator itu saja untuk mengambil keputusan, tapi harus cari analisa yang lain. Dibantu dengan analisa yang lain, bukti lain, data lain, baru teman-teman mengambil kesimpulan. Jangan sampai teman-teman hanya melihat Fear and Greed udah di extreme greed. Wah, berarti udah saatnya jual gitu. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Takutnya nanti teman-teman terjebak, malah teman-teman take profit terlalu awal gitu. Oke, jadi ini juga tadi yang disebutin Bollinger Band menurut si seorang analis bahwa Bollinger Band sekarang ini udah termasuk agak overbought gitu ya, atau jenuh beli lah istilahnya. Jadi kemungkinan short term kita akan melihat semacam correction. Dan itu juga udah berkali-kali saya sampaikan dari video-video kemarin ya, bahwa kita kemungkinan ya sebentar lagi akan melihat semacam correction gitu ya. Cuman ya nggak tahu ya guys, ini kan asumsi gitu ya. Ini kan juga prediksi, belum tentu benar. Kalau saya salah ya saya juga happy karena berarti harganya terus meroket naik gitu kan. Oke. Kemudian ada beberapa berita yang unik lah, data yang unik gitu yang pengen saya share untuk kalian. Nah, ini 12 years ago today the Bitcoin price was born. $1 USD equals 1,309 Bitcoin. Bitcoin is up 6 billion % ever since. Jadi 12 tahun yang lalu guys, teman-teman kalau mempunyai $1 atau anggap saja 14.000 ya,
teman-teman waktu itu 12 tahun yang lalu berarti tahun 2009 ya. Itu teman-teman bisa membeli dengan $1 atau 14.000 bisa beli 1.309 Bitcoin. 1.309 Bitcoin hanya dengan uang 14.000 gitu guys. Jadi jika dihitung Bitcoin itu sudah up atau naik sekitar 6 miliar persen dari pertama kali dia keluar. Bayangin, 6 miliar persen dalam kurun waktu sekitar 12 tahun. Investasi mana yang menghasilkan seperti itu? Coba teman-teman sampaikan ke saya. Ya kan? Nah, ini adalah list harganya ya. Dari bulan ke bulan. Bulan 5 atau tanggal 5 bulan 10 tahun 2009 itu $1 dapatnya 1.300 Bitcoin. Gila banget nggak? Nah, ini terus-menerus menurun ya, teman-teman bisa lihat. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan itu terus menurun dan sudah naik 6 miliar persen. 6 miliar persen dari 12 tahun yang lalu. Gila banget kan? Kemudian di sini juga. Ini juga sebenarnya mungkin sebagian dari kalian ada yang termasuk di sini gitu ya. Nah, ini pengen saya ingatin sekali lagi, the average work investors. Nah, ini maksudnya apa sih? Kalau menurut ini perspektif saya ya, ini maksudnya adalah Bitcoin ketika di harga 30-an ribu itu, nggak ada yang mau ngantri beli gitu. Karena kenapa? Orang-orang takut bahwa, oh ini akan ke 20.000, ini akan ke 15.000, ini akan ke 25.000 lagi. Jadi nggak ada yang akumulasi saat itu. Orang-orang malah semuanya ketakutan gitu kan. Apalagi dihajar GBTC unlock lah, ini itu gitu kan. Nah, tetapi ketika nanti udah masuk lagi ke all time high, malah banyak yang FOMO gitu. Wah, Bitcoin udah all time high lagi, saya pengen masuk, saya pengen ikutan juga. Takutnya ketinggalan kereta gitu. Kalau misalnya kalian masuk ketika udah all time high, ya kalau saya sebut sebenarnya udah ketinggalan kereta, benar-benar ketinggalan kereta. Karena harusnya kalian akumulasinya itu ketika harga masih murah gitu. Harga masih 30.000, harga masih 20.000. Karena udah saya sampaikan dari dulu guys. Ketika masih kita koreksi besar di Mei itu saya sampaikan. Walaupun katakanlah kita nyampe ke angka 20.000, harusnya kita senang gitu. Kenapa? Sebagai spot atau misalnya investor yang hold jangka panjang, semakin murah harganya, kita harusnya semakin senang karena kita mendapatkan harga lebih murah. Asal teknik kita menggunakan dollar cost averaging gitu kan, itu paling tidak pusing. Makin murah ya makin kita beli gitu kan. Karena kita tahu end game-nya atau hasil akhirnya adalah Bitcoin nanti akan masuk lagi ke area all time high, bahkan menembus all time high-nya. Pertanyaannya cuma kapan aja gitu kan. Kita kan nggak ada yang tahu kapan akan menembus all time high lagi, tapi itu kita tahu. Yang satu yang kita tahu adalah kemungkinan besar Bitcoin akan menembus lagi all time high-nya gitu kan. Jadi kalau misalnya dikasih harga yang murah, harusnya kita malah senang gitu. Bukannya kita malah takut. Ketika harga kemarin 30.000, teman-teman malah takut masuk gitu kan. Karena nanti sekarang udah 50-an ribu, teman-teman baru nanya, kok ini udah telat nggak nih masuk sekarang nih ya kan. Ya kalau misalnya kalian holder jangka panjang, sebenarnya ya masuk di harga berapapun harusnya tidak terlalu bermasalah. Kalau misalnya kalian DCA ya, dollar cost averaging terus menerus, ya menurut saya tidak ada masalah gitu ya. Tapi ya tentunya ini not financial advice, ini hanya sharing dari saya saja ke kalian gitu ya, bahwa kalian ya coba mindsetnya diubah gitu. Jangan sampai buy high sell low, tapi harusnya buy low sell high gitu ya. Itu udah simple banget sih sebenarnya. Oke, ini wah ribet banget nih, ini udah kebanyakan gambarnya. Kita pakai chart satunya aja ya guys ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Oke, kita bertahan cukup baik guys di sekitaran angka 55.000. Oke, untuk Bitcoin secara price action ya. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, ya sekarang ini kita mungkin kalau misalnya teman-teman mau gambarin, teman-teman bisa bilang bahwa kita mungkin ada di ascending channel ya. Kalau ditarik lagi garis dari sini ke correction terakhir, ya teman-teman juga bisa bilang mungkin ini adalah symmetrical triangle gitu kan. Dan sekarang kita sedang retest area upper trend line dari symmetrical triangle ini. Nah, kalau misalnya kita mampu breakout dari sini dan stay above, maka kemungkinan next target adalah di upper trend line di sini. Perlu teman-teman ingat sekali lagi bahwa area yang perlu teman-teman perhatikan berikutnya adalah area ini nih guys. Area
kita andalin pertama Fibonacci retracement ya. Nah, 786-nya berada di sekitaran sini ya. Teman-teman juga perlu lihat di sekitaran sini selain ada Fibo 786, oke. Dihapus dulu. Jadi di sini ya 786. Nah, kalau misalnya teman-teman tarik garisnya di sini ke sini, maka juga kita akan ketemu bahwa memang di area sekitar 57 dan 58.000 ini secara historis memang cukup menyulitkan bagi Bitcoin untuk menembusnya. Oke, berkali-kali kita reject cukup deras dari sini. Ini adalah correction sebesar 25%. Jadi area ini sangat penting gitu guys. 25% kita terreject ketika menyentuh sekitar 57.000 sampai 57.500. Next, kita ngeliat di sini juga kita kesulitan. Di sini juga sama. Di sini juga sama. Dan di sini juga sama. So di sini di sekitaran area ini itu adalah cluster dari resistance gitu ya. Ada beberapa lapis gitulah ya. Area resistance di sekitaran sini. So, saya tidak heran jika misalnya kalaupun kita mampu masih break ke atas, saya tidak heran ketika nyampe ke sini kita akan mendapat semacam rejection untuk kembali nge-retest mungkin area 53 atau 52.000 atau worst case scenario-nya di angka 50.000. Dari situ baru kita start untuk naik lagi. Karena perlu teman-teman ingat ya, di artikel pertama tadi bahwa ada dua indikator yang sudah menunjukkan bahwa kita agak sedikit overheated. Pertama adalah Fear and Greed Index yang sudah dalam keadaan ambang-ambang extreme greed gitu ya. Kemudian juga yang kedua adalah Bollinger Band gitu ya. Kita udah berada di upper bandnya, udah melewati sedikit upper bandnya yang menunjukkan bahwa itu ada sedikit overbought gitu atau sedikit jenuh beli gitu ya. Jadi ya itu aja sih kalau menurut saya. Kalau misalnya teman-teman masih belum sempat masuk, ya sabarin aja gitu ya. Next pasti nanti akan ada lagi kesempatannya. Kalau misalnya teman-teman jeli, sebenarnya ya masuknya sebenarnya harusnya udah dari sini ya gitu ya. Lalu kemarin juga ada yang komentar gini, Koko bilang ketika di harga 40.000, Koko juga bilang harus waspada. Ketika sekarang harga 55.000 juga harus waspada. Ya memang iya guys. Apalagi kalian yang trader gitu loh. Karena kalau kalian tidak waspada, kalian asal masuk gitu, kalian bisa-bisa mendapati bear trap atau bull trap gitu, dan kalian kejebak lalu loss besar gitu. Namanya waspada itu adalah risk management gitu ya, memanage resiko kita. Jangan sampai kita kehilangan uang kita kan gitu. Kita wajib selalu waspada dong. Emang itulah kuncinya kalau kalian mau trading itu ya harus selalu waspada, resikonya di manage, lalu money managementnya juga harus oke, stop lossnya juga harus ada gitu kan. Nah itu memang intinya seperti itu gitu kan. Dan selalu sudah saya sampaikan gitu, kalau misalnya kita break dari sini, dari trendline di sini, itu kemungkinan kita akan melanjutkan lagi rally ke atas. Karena kemungkinan besar kita break dari trendline di sini, maka correctionnya sudah selesai yang ini. Kan udah saya sering sampaikan. Jadi kalau misalnya teman-teman belum sempat masuk di sekitaran sini, ya teman-teman masih mempunyai berapa kesempatan sebenarnya. Kalau misalnya di sini tidak sempat masuk, harusnya di sini juga bisa gitu kan. Sekarang juga kita berada dalam fase konsolidasi. Jadi kalau sekarang ya memang saya berada di fase dimana saya lagi nggak pengen trade dulu gitu, karena menurut saya kita udah agak overheated juga sedikit. Tapi saya bisa jadi salah gitu ya guys ya. Jadi jangan telan mentah-mentah informasi dari saya. Teman-teman harus juga melakukan riset sendiri gitu ya. So overall hari ini kita juga melihat volume belum terlalu besar sebenarnya guys. Dari Sabtu kemarin kita melihat volumenya juga cukup kecil. Kita hanya ranging saja sekitaran sini. Tapi secara teori sebenarnya kalau misalnya kita memang berada di pattern ascending channel, secara teori itu adalah pattern bearish gitu ya. Yang bisa jadi menyebabkan kalau kita breakdown dari sini, maka itu kita akan mungkin bisa ngelihat koreksi lebih dalam ke area 52 atau bahkan 50.000 worst case-nya di sekitaran sini. Oke, jadi itu dua skenario yang perlu teman-teman perhatikan sekarang. Dan itu aja untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Video hari ini kayaknya lumayan panjang ya. Dan semoga bermanfaat untuk kalian. Kalau misalnya kalian mendapatkan manfaat dari video ini, mohon bantuan like dan share-nya. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.